Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2096-2098. Di dalam Langdon Manor, Kaiden sedang melakukan panggilan video dengan Fabian dan Kennedy. Kaiden menggertakkan giginya dan berkata, "Ayahku mencoba bernegosiasi dengan Jasper hari ini, tetapi dia tidak melempar." Sial. Setelah Fabian mendengarnya, dia memeluk seorang wanita cantik dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Itu sebabnya ayah saya dan saya tidak terburu-buru kembali." Setelah berbicara, ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Dia bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan menyimpan semua aset yang tersisa di luar negeri sekaligus, atau kamu tidak ingin membuang waktumu dengannya seperti ini?" Kaiden menundukkan kepalanya dengan pandangan pantang menyerah dan marah. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggertakkan giginya lagi dan berkata, "Keluarga kami telah menjual banyak aset di Summerland sebelum ini, dan sejauh yang saya tahu, orang Jut ini terjadi berada di pihak Jasper." Jasper dengan penuh semangat mendukung kekuasaannya di daratan. Bahkan di Harbor City, dia telah membeli beberapa pukulan besar finansial yang dipimpin oleh hukum. Sekarang, mereka menyerang keluarga saya secara menyeluruh, jadi kami tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Fabian dan Kennedy tidak terkejut dengan hasil seperti itu karena mereka duduk di ujung telepon yang lain. Berbeda dengan dua anak muda yang terburu nafsu, Kennedy jauh lebih tenang. Kali ini, dia ingin memahami situasi dengan lebih baik sehingga dia melakukan panggilan video dengan dua anak muda ini. Setelah berpikir dalam hati, dia berkata, "Jika itu masalahnya, maka kamu dan ayahmu harus bertindak mungkin. Jangan menunggu sampai kamu ingin menemukan bahwa kamu tidak bisa." Namun, Fabian menyela setelah mendengar ini, "Kurasa tidak. Lagi pula, kita tidak bisa lepas pasar lagi, sekarang J. Langdons, kemudian keluarga Atticus, dan kemudian aset Anda, Paman Kennedy, tak satu pun dari kita akan memiliki hari yang damai. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak melakukan perjuangan hidup dan mati saja? Bahkan jika kita harus kehilangan banyak aset, kita harus membuat Jasper membayar juga." Fabian adalah pria yang sangat berani, dan dia akan selalu melakukan apapun yang ada di pikirannya. Kennedy berkata ringan, "Fabian, jangan main-main saat ini. Jika sesuatu terjadi, aku khawatir bahkan ayahmu tidak akan bisa melindungimu." Fabian acuh tak acuh. "Saya di luar negeri. Apa menurutmu Jasper bisa sampai ke sini untuk mengambil tindakan terhadapku?" Sementara itu, Kaiden juga mengerti apa yang dikatakan Fabian. Meskipun dia meremehkan sifat impulsif Fabian, dia merasa bahwa rencana Fabian kali ini sangat bisa dilakukan. "Apakah kamu sudah seseorang untuk mengambil tindakan kapan saja?" Mata tajam Kaiden membocorkan lurus ke arah Fabian yang ada di seberang layar. Fabian melengkungkan sudut pandang dan menunjukkan darah dingin. "Terakhir kali, Phoenix perhatianku dan berkolusi dengan Jasper untuk membohongiku. Dia tidak menculik Wendy, dan itulah sebabnya rencana kita gagal sebelum bisa dieksekusi. Namun, saya menemukan orang yang lebih dapat diandalkan kali ini. Jika mereka membunuh Jasper, semua masalah di depan kita akan mudah diselesaikan." Setelah meninggalkan Henry dan kawan-kawan, Jasper pergi menjemput Wendy untuk kembali ke hotel tempat dia menginap. Begitu dia sampai di pintu hotel, dia tiba-tiba bersin. "Aho." Wendy bertanya dengan renungan, "Ada apa? Mungkinkah Anda terlalu lelah dan masuk angin lagi?" Wendy masih ingat Jasper koma selama 3 hari penuh setelah pertempuran keuangan terakhir. Saat itu, dia sangat ketakutan sehingga jantungnya memenuhi kebutuhannya. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Seseorang mungkin kutukanku di belakangku," kata Jasper sambil tersenyum. "Namun, saat ini, mungkin ada beberapa orang yang mengutuknya di belakang punggungnya."
terutama Half the Harbor Langdon dan Wus, Sawyer dan keduanya, dan geng Kennedy, keduanya kembali ke kamar dan Wendy dengan serius menuangkan air panas untuknya. Dia menyerahkannya kepadanya dan kemudian bertanya, "Kapan kamu akan kembali ke daratan?" Jasper menyesap air panas, berpikir-berpikir, dan berkata, "Sebelum saya datang ke sini, saya pikir masalah dengan Half the Harbor Langdon tidak akan diselesaikan begitu cepat, jadi saya berencana untuk pergi sebentar lagi. Tapi melihatnya sekarang, setengah pelabuhan Langdon seharusnya melaporkan diri dari Summerland secepat mungkin. Namun, dengan Jude di daratan untuk membersihkan pengungkapan dan hukum di sini, saya tidak perlu khawatir tentang itu. Jadi, aku akan kembali ke daratan besok untuk perawatan sisa." Wendy mengangguk, "Yah, tidak apa-apa. Anda bisa kembali dulu, tapi saya mungkin harus tinggal di Harbor City lebih lama. Setelah berdiskusi saya dengan Anna hari ini, saya akan berusaha keras untuk membangun industri informasi kali ini." Jasper meletakkan gelas dan berdiri. Dia menarik tubuh halus Wendy ke dalam pelukannya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa yakin. Ada begitu banyak orang yang mampu di JW Group untuk menjaganya, jadi tidak akan ada masalah untuk saat ini. Anda dapat mengembangkan industri informasi di Harbor City dengan tenang. Jika Anda mengalami masalah, Anda harus memberitahu saya mungkin, oke?" Wendy mengangguk, menunjukkan sikap centil yang langka dari seorang wanita yang rentan. "Oke." Keesokan paginya, Wendy bangun lebih awal. Hari ini dia dan Anna akan bertemu dengan beberapa klien penting. Jika berbicara kali ini berjalan dengan baik, maka beberapa orang ini akan memainkan peran besar dalam perusahaan industri informasi mereka di masa depan. Setelah Wendy keluar, Jasper juga bangun untuk mandi dan bersiap-siap untuk pergi makan. Begitu berjalan dari ruangan, dia bertemu dengan petugas kebersihan yang tampak aneh berjalan ke arahnya di lorong. Pihak lain mengenakan topi abu-abu di kepalanya dan pinggiran topi diturunkan, sehingga sulit untuk melihat fitur wajahnya. Jasper tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa orang ini tidak memiliki temperamen pembersih dengan cara apapun. Tepat ketika Jasper merasa bingung, pihak lain berjalan ke arahnya dengan cepat, mengeluarkan belati tajam di tangan, dan mencoba menusuk perut Jasper. Jasper terkejut dan mundur berulang kali sampai dia bisa melihat dengan jelas wajah pria itu. Pihak lain memiliki wajah persegi dan bekas luka mengerikan di tulang alis. Saat ini, dia mengungkapkan Jasper dengan tegas. Dia berkata, "Jasper, hari ini adalah tanggal kematianmu." Pada saat ini, Julian tiba-tiba memanggil keluar dari ruangan di seberangnya dan menendang perut lawannya. Pria itu tidak menyangka tuan seperti itu ada di sekitar Jasper. Dia ditendang lebih dari 3 meter jauhnya. Setelah jatuh ke tanah, dia segera melacak, mengepalkan belati di tangan lagi, dan mencoba menusuk jantung Jasper. Mata Julian ketika dia berkata, "Apakah kamu masih menolak untuk menyerah? Saya pikir Anda akan menolak untuk diyakinkan sampai Anda dihadapkan pada kenyataan yang suram." Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan bayonet dari pinggangnya dan melawan-lawan. Keahlian si pembunuh begitu kompleks dan Julian tahu bahwa dia ingin melakukan ini. Karena itu, Julian tidak menganggapnya enteng. Setelah berjuang selama beberapa ronde, lawan jelas kelelahan, jadi Julian juga mengambil kesempatan untuk memukulnya di dada. Pria itu tidak punya waktu untuk menghindar sehingga dia menderita beberapa luka dalam. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah. Julian mengambil kesempatan untuk menaklukkannya. Dia meletakkan bayonet di hadapan aorta leher lawannya dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang mengirimmu ke sini? Katakan padaku." Pembunuhan ini keras kepala dan dia sepertinya tidak akan menyerah bahkan jika dia mati. Dia mengangkat dan melirik Jasper dan Julian dengan dingin sebelum meninggal dunia. "Kau ingin tahu siapa yang mengirimku ke sini? Anda pasti sedang bermimpi. Berita, aku sudah jatuh ke tanganmu."
Jika kamu ingin membunuhku atau mengulitiku, jadilah tamuku." Wajah Julian menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Ketika dia ingin membunuh si pembunuh, dia dihentikan oleh Jasper. "Berhenti." Setelah dia mengatakan itu, Jasper berjalan ke si pembunuh dan berjongkok. Dia tangan untuk meraih dagu si pembunuh dan bertanya tanpa emosi, "Aku memberimu dua pilihan sekarang. Anda bisa bunuh diri, atau saya bisa mengirim Anda ke ruang pameran di rumah hukum. Anda harus tahu bahwa hukum memiliki seperangkat teknik yang digunakan untuk interogasi dan interogasi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mereka memiliki 10.000 cara untuk berbicara, apakah kamu tidak percaya?" Mendengar ini, wajah si pembunuh mau tak mau berubah sedikit. Dia sepertinya tahu beberapa dari ruang pameran hukum dan keberanian untuk mati yang dia barusan menghilang di belakang. Jasper melihat reaksinya di matanya. Kemudian, sudut melengkung menjadi lengkungan kepuasan. Dia melanjutkan, "Saya tahu Anda hanya bekerja untuk orang lain demi uang. Tetapi karena misi Anda telah gagal, mengapa Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri untuk menyimpan rahasia bagi orang lain?" Setelah mendengar ini, wajah pria itu berubah lagi. Dia memandang Jasper dan bertanya, "Jika saya memberitahu Anda apa yang Anda inginkan, apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya pergi?" Jasper berkata dengan dingin, "Itu tergantung pada keaslian apa yang kamu katakan. Ayolah, jika kau ingin terus membuang waktu, aku mungkin akan benar-benar membunuhmu." Julian kembali mengucapkan ancaman di telinga pria itu. Kadang-kadang, psikologis seseorang seperti seutas tali, dan kata-kata Julian adalah yang terakhir untuk mematahkan tali ini. Pertahanan psikologis si pembunuh akhirnya runtuh. "Itu Fabian Atticus. Dia meminta saya untuk melakukan ini. Dia memberiku jumlah uang dan memintaku untuk mengambil nyawamu." Fabian. Mata Jasper menjadi gelap. Setelah menculik Wendy terakhir kali, Sawyer dan Fabian sudah dilarikan ke luar negeri, dan kali ini mereka tidak kembali dengan Half the Harbor Langdon. Tanpa kejadian, bahkan jika dia jauh di Amerika Serikat, dia masih ingin mempekerjakan seorang pembunuh untuk membunuh Jasper. Huff. Sekali pelaku kejahatan, kejahatan. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Sekarang, kamu menepati janjimu dan melepaskanku." Pria itu memandang Jasper dan bertanya dengan mendesak. Jasper berdiri tegak, "Jika aku tahu," dan berkata tanpa emosi sedikit pun, "bahkan jika kamu tidak berhasil kali ini, kamu tidak harus mengambil banyak nyawa, kan?" Setelah mendengar kata-kata itu, pria itu membekukan, mengungkap Jasper dengan mata terbelalak, dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu katakan? Anda berjanji kepada saya bahwa selama saya mengatakan yang sebenarnya, Anda akan membiarkan saya pergi. Apakah kamu ingin melanggar janjimu sekarang?" Mulut Jasper membentuk senyuman dingin dan dia berkata perlahan, "Apakah kamu salah dengar? Saya hanya berjanji untuk membuat Anda tetap hidup, tetapi saya tidak mengatakan saya akan membiarkan Anda pergi." Apa? Pria itu menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Jasper, jadi dia marah besar. Dia tiba-tiba mulai berteriak pada Jasper, "Kamu berbohong. Anda bukan orang yang menepati janji Anda. Kamu tidak tahu malu." Jas berkata dingin dan berkata dengan jijik, "Kamu adalah seorang pembunuh, jadi apakah kamu juga layak berbicara tentang moralitas denganku?" Setelah mengatakan ini, Jasper tidak lagi bermaksud untuk memperhatikan orang ini. Oleh karena itu, dia langsung menginstruksikan Julian, "Telepon Henry dan kirim dia ke rumah Lau. Pastikan dia mengakui semua kejahatan yang dia lakukan." Julian mengangguk. "Ya, Tuan Lain." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat pria itu seperti sedang memegang ayam dan pergi. Di dalam sebuah villa di pinggiran kota New York, Fabian sedang menunggu kabar baik dari Summerland. Begitu yang dia menyelesaikan tugas kali ini dan setelah berita kematian Jasper dikonfirmasi, dia dan ayahnya akan dapat kembali ke negara itu lagi. Namun, sudah 48 jam sejak dia menghubungi si pembunuh, Scorpion.
Tidak ada berita kematian Jasper dari Summerland, dia juga tidak mendengar dari Scorpion. Apakah terjadi sesuatu? Fabian mondar-mandir di aula, merasa tidak nyaman. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba bergetar hebat. Ketika dia melihat bahwa itu dari Kaiden. Fabian buru-buru menekan tombol jawab. Bagaimana situasi di Harbor City? Fabian, apaan sih? Anda mengatakan bahwa misi ini sangat mudah. Kenapa masih gagal? Begitu Kaiden membuka mulutnya, dia menanyai Fabian dengan keras. Nada suara terdengar sangat membuat marah dan cemas, yang sedikit mengejutkan Fabian. Meski sikap Kaiden dibuat sangat tidak nyaman, dia tetap bertanya dengan sabar, ada apa? Apakah Scorpion gagal dalam misi ini? Di mana dia sekarang? Jangan menyebut Scorpio lagi. Saya marah setiap kali seseorang menyebut dia. Saya tidak bisa menghubunginya sekarang. Pagi ini, Jasper mengadakan konferensi pers dan memulai upaya pemulihan di Harbor City dan pasar daratan. Aset keluarga kami yang tersisa di daratan semuanya dianeksasi oleh Jude, dan aset di Harbor City juga dibagikan oleh mereka yang dipimpin oleh hukum. Apakah ini cara yang baik untuk menyelesaikan sesuatu sekali dan untuk semua seperti yang Anda katakan? Kamu telah menghancurkan keluarga kami kali ini. Kaiden meraung ketika dia mengatakan itu. Dia terdengar bingung dan putus asa. Di ujung telepon yang lain, Fabian tercengang. Jika aset Half the Harbor Langdon tidak dapat menikmati, maka aset yang tersisa di negara itu juga akan dirampas oleh orang lain. Ketika Fabian membayangkan hal ini, dia merasa sedih. Pada saat ini, nomor yang tidak dikenal mengganggu panggilannya dengan Kaiden. Itu memulai panggilan video itu sendiri. Detik berikutnya, wajah Jasper muncul di layar ponsel. Ini membuat Fabian sangat ketakutan sehingga dia tidak membuang ponselnya ke samping. Jasper. Wajah Fabian berubah dingin. Dia tahu bahwa ponselnya telah dilengkapi dengan anti-deteksi, jadi bagaimana Jasper langsung menghubunginya, mengontrol ponselnya, dan video call-nya. Jelas, dia menggunakan semacam sarana berteknologi tinggi. Jasper sedang duduk di sofa di ruang tamu Law Manor dengan cangkir teh panas di tangan. Saat dia memandang Fabian di depan layar, dia berkata dengan nada main-main, "Saya sangat menyesal telah mengecewakan Anda lagi, Tuan Atticus. Tapi sepertinya Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda bisa menyalahkan pembunuh yang Anda kirim. Dia benar-benar tidak berguna." Fabian berkata dengan dingin, "Jasper, jangan terlalu berpuas diri. Anda mengganggu begitu banyak kepentingan orang, jadi bahkan jika misi saya gagal kali ini, ada orang yang ingin membunuh Anda. Kamu akan hidup dalam hidup selamanya selama kamu hidup. Jasper, apakah saya akan hidup dalam ketakutan akan dibunuh? Saya tidak peduli, tetapi saya cukup yakin akan satu hal sekarang. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi satu sen pun di Summerland milik keluarga Anda. Pada saat yang sama, saya ingin memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda dan ayah Anda pernah di Amerika Serikat, Anda tidak akan bisa hidup damai. Dan ini akan menjadi harga yang akan kamu bayar untuk kesialanmu." Setelah Jasper berbicara, dia selesai berkomunikasi. "Halo, halo, halo." Fabian memukul teleponnya dengan putus asa, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Pada saat ini, Fabian tiba-tiba menyadari satu hal, mungkin dia bukan lawan Jasper. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.